Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bagaimana kabar warga PBSI? Semoga kita semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Afifuddin selaku Ketua Hima PBSI UNY 2024. Salam kenal dari kami, Hima PBSI UNY 2024. Luhurkan bahasa, wujudkan Renaissance. Adapun dalam kepengurusan Hima PBSI UNY 2024 terdapat pengurus inti dan 5 divisi. Divisi bakat dan minat, komunikasi dan jaringan, kepenulisan, pengembangan sumber daya mahasiswa, dan divisi kewirausahaan. Pengurus inti terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Adapun program kerja dari ketua, yang pertama adalah Wisma PBSI dan Bincang Prodi. Wisma PBSI merupakan singkatan dari Wadah Aspirasi Mahasiswa PBSI. Tujuan dari adanya Wisma PBSI untuk menampung aspirasi dan keluhan dari mahasiswa PBSI mengenai sarana dan prasarana, perkuliahan, dan kinerja Hima PBSI 2024. Kemudian, hasil dari Wisma PBSI akan diakumulasi dan akan disampaikan kepada Prodi melalui Bincang Prodi yang akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Oktober. Selanjutnya, program kerja ketua yakni Rapat Pengurus Inti. Rapat Pengurus Inti membahas seputar program kerja dan masalah yang ada di Hima PBSI UNY 2024. Harapannya dapat menyelesaikan semua masalah yang ada di Hima PBSI 2024. Selanjutnya, program kerja Rapat Kerja. Program kerja Rapat Kerja telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2024 kemarin, yakni membahas mengenai program kerja yang akan dibawa dalam satu periode kepengurusan dan mengesahkan program kerja tersebut. Selanjutnya adalah sosialisasi program kerja. Sosialisasi program kerja adalah yang kita laksanakan sekarang ini. Tujuannya untuk menyosialisasikan program kerja yang akan dibawa dalam satu periode kepengurusan. Terima kasih. Selanjutnya saya Kois Musafiri Asrofi yang pada tahun ini diamanai sebagai Wakil Ketua Hima PBSI UNY 2024. Wakil Ketua memiliki 3 program kerja. Yang pertama adalah Rapat PIKD, kemudian ada Rapat Besar, dan yang ketiga ada Matriks dan Struktur Organisasi. Yang pertama, Rapat PIKD ini merupakan singkatan dari Rapat Pengurus Inti dan Ketua Divisi, yang merupakan rapat koordinasi untuk melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap kebutuhan kepengurusan dan juga pelaksanaan program kerja. Rapat PIKD ini tentunya dihadiri oleh pengurus inti dan juga ketua divisi. Kemudian ada rapat besar. Rapat besar ini adalah rapat untuk seluruh pengurus Hima PBSI UNY 2024 yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan program kerja di Hima PBSI UNY 2024 dan juga mengkoordinasi internal. Kemudian program kerja yang selanjutnya adalah Matriks dan Struktur Organisasi. Matriks merupakan susunan rencana waktu pelaksanaan dari setiap program kerja yang akan dilaksanakan di Hima PBSI UNY tahun 2024 ini. Kemudian struktur organisasi adalah media yang digunakan untuk memperkenalkan pengurus Hima PBSI UNY 2024. Matriks dan struktur organisasi ini bisa teman-teman lihat dengan mengakses tautan yang ada di deskripsi video ini. Sekian pemaparan program kerja dari Wakil Ketua. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Safitri Ajiani yang pada periode kali ini diamanahi sebagai Sekretaris 1. Adapun tugas dan wewenang Sekretaris 1 ialah bertanggung jawab penuh dalam ranah eksternal, yakni yang berkaitan dengan kesekretariatan Hima PBSI kepada pihak-pihak luar. Dan saya, Zahra Dwi Adinesa, pada periode ini diamanahi sebagai Bendahara 1. Adapun tugas dan wewenang Bendahara 1 yaitu bertanggung jawab penuh dalam ranah kerja eksternal, yaitu segala hal yang berhubungan dengan keuangan Hima PBSI.
Adapun program kerja Sekretaris 1, yakni yang pertama, pengarsipan. Pengarsipan ialah program kerja yang ranahnya pada pengarsipan dokumen berupa notula sekretaris, presensi, inventaris, buku induk, buku peminjaman, surat menyurat, proposal kegiatan, dan juga laporan pertanggungjawaban. Program kerja yang kedua adalah buku divisi. Buku divisi merupakan tempat pembukuan notula rapat, catatan perkembangan, dan kondisi internal pada setiap divisi. Demikian pemaparan program kerja kami. Terima kasih. Halo, saya Afniza Amal Solehah. Pada periode ini diamanahi sebagai Sekretaris 2. Dan saya Fauzia Atiayuna, pada periode ini diamanahi sebagai Bendahara 2. Adapun tugas dan wewenang Sekretaris 2 bertanggung jawab penuh dalam ranah kerja internal, yaitu segala hal yang berkaitan dengan kesekretariatan di dalam Hima PBSI. Adapun tugas dan wewenang dari Bendahara 2 bertanggung jawab penuh dalam ranah internal, yaitu Kas Keuangan Hima BSI. Adapun program kerja Sekretaris 2, yang pertama adalah Tiket Divisi. Tiket Divisi merupakan program kerja yang memberikan kesadaran akan kebersihan, khususnya di kesekretariatan Hima PBSI kepada para pengurus Hima PBSI. Selanjutnya adalah program kerja inventarisasi yang ditanggung-jawabi oleh saya, Afniza Amal Solehah, Dan saya Fauzia Atiayuna. Inventarisasi merupakan program kerja yang mencatat secara terperinci setiap peminjaman dan pengembalian barang, serta mendata secara detail terkait alat-alat di sekretariat yang menunjang kinerja Hima PBSI. Selanjutnya adalah program kerja Forum Komunikasi Sekretaris dan Bendahara Divisi yang ditanggung-jawabi oleh saya Fauzia Atiayuna. Dan saya Afniza Amal Solehah. Forum Komunikasi Sekretaris dan Bendahara Divisi atau Forkom Divisi merupakan forum yang disediakan oleh Sekretaris dan Bendahara Hima BSI sebagai wadah untuk berbagi informasi terkait dengan tugas dan kepentingan Sekretaris dan Bendahara Divisi. Program kerja yang selanjutnya adalah Kasima. Kasima merupakan salah satu program kerja Hima yang berupa iuran yang dibayarkan oleh pengurus pada setiap bulannya selama satu periode kepengurusan. Sekian pemaparan program kerja dari Sekretaris 2 dan Bendahara 2. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Anindya Mirsal Nikma, selaku Ketua Divisi Bakat dan Minat Hima PBSI UNY 2024. Divisi Bakat dan Minat merupakan divisi yang menangani kegiatan yang bersifat kegemaran untuk menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki oleh pengurus serta anggota Hima PBSI UNY. Divisi Bakat dan Minat mengusung 6 program kerja. Yang pertama, Ruang Karya, Melangit Bersama Tap Langit, All Star Sport, Senior Popmi, kolaborasi bersama Misbah, dan yang terakhir Lomba Baca Puisi. Program kerja yang pertama yaitu Ruang Karya Kres 4. Ruang Karya adalah program kerja yang mewadahi serta mengapresiasi bakat dan minat mahasiswa PBSI UNY, khususnya dalam bidang seni, bahasa, dan sastra. Ruang Karya Kres 4 tidak hanya menampilkan bakat dan minat mahasiswa PBSI UNY, terdapat pameran karya untuk menampilkan hasil karya mahasiswa PBSI UNY. Ruang Karya Kres 4 akan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2024. Program kerja yang kedua yaitu Melangit Bersama Tap Langit. Melangit Bersama Tap Langit merupakan program kerja yang menjadi wadah untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa PBSI UNY dalam bidang seni, khususnya seni musik. Melangit Bersama Tap Langit akan dilaksanakan selama satu periode kepengurusan Hima PBSI UNY. Program kerja yang ketiga yaitu All Star Sport. All Star Sport merupakan wadah untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa PBSI UNY di bidang olahraga, yaitu futsal dan badminton yang dilaksanakan selama satu periode kepengurusan. All Star Sport dilaksanakan untuk mempererat hubungan antara mahasiswa PBSI dengan lingkup eksternal. Program kerja yang keempat adalah Senior Popmi. Senior Popmi adalah salah satu program kerja divisi bakat dan minat yang bekerja sama dengan divisi kepenulisan sekaligus divisi komunikasi dan jaringan dalam rangka untuk mewadahi serta menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki oleh mahasiswa PBSI UNY di bidang sastra audio, yaitu berupa pembacaan karya sastra yang berasal dari bank karya, serta pembacaan curahan hati oleh mahasiswa PBSI UNY. Program kerja yang kelima adalah kolaborasi bersama Misbah. Kolaborasi bersama Misbah adalah program kerja kolaborasi antara Hima PBSI UNY dengan salah satu komunitas PBSI, yaitu Teater Misbah. Kolaborasi bersama Misbah ini akan ditampilkan pada saat serangkaian acara PKKMB Sikra PBSI UNY 2024. Dan program kerja yang terakhir adalah Lomba Baca Puisi.
Lomba baca puisi bagi siswa-siswi SMA SMK Sederajat tingkat DIY Jateng adalah salah satu kegiatan dari serangkaian acara Bulan Bahasa Hima PBSI UNY 2024. Lomba baca puisi ini dilaksanakan untuk mewadahi, menyalurkan, serta mengapresiasi bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA SMK Sederajat tingkat DIY Jateng di bidang sastra, khususnya dalam hal membaca puisi. Sekian pemaparan program kerja dari Divisi Bakat dan Minat Hima PBSI UNY 2024. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan saya Devi Okti sebagai Ketua Divisi Komunikasi dan Jaringan. Divisi Komunikasi dan Jaringan adalah divisi yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, media, dan jaringan, serta membina hubungan dengan organisasi lain baik internal maupun eksternal perguruan tinggi dan masyarakat. Terdapat 5 proker pada Divisi Komunikasi dan Jaringan. Pertama, pengelolaan media sosial, kunjungan universitas, PBSI berbagi, liputan PBSI, dan ekstasi 2012. Pada pengelolaan media sosial adalah program kerja yang melatih, mengelola, dan memanajemen media sosial Hima PBSI UNY secara rutin. Tujuan dari pengelolaan media sosial ini adalah untuk menjalin hubungan komunikasi, membagikan informasi, dan memberikan wawasan serta pengalaman yang bermanfaat positif bagi PBSI dan masyarakat umum dalam satu periode kepengurusan. Lalu kunjungan universitas yang merupakan kunjungan yang dilaksanakan oleh Hima PBSI UNY untuk mendapatkan pengalaman, pengetahuan, serta relasi di bidang kepengurusan bahwa PBSI UNY dan universitas yang dikunjungi. Kunjungan universitas ini dilaksanakan bertujuan untuk memperluas pengalaman, pengetahuan, serta relasi dengan ormawa lain sesuai dengan bidang yang memiliki kaitan dengan Hima PBSI UNY dan dapat menjalin hubungan antara ormawa dengan pihak universitas yang berkaitan. Ini dilaksanakan pada titik awal. Setelah itu ada PBSI berbagi, merupakan program kerja Hima PBSI yang bergerak dalam bidang sosial. PBSI berbagi memiliki 2 program kegiatan, yaitu PBSI berbagi dana sosial dan PBSI berbagi bakti sosial. Tujuan dilaksanakan PBSI berbagi ini adalah untuk merangsang kepekaan sosial, simpati, dan empati dari mahasiswa PBSI, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama manusia dan dapat membangun hubungan antara mahasiswa PBSI dengan masyarakat umum, dilaksanakan pada 1 periode kepengurusan. Lalu ada liputan PBSI, merupakan program kerja Hima PBSI UNY yang meliput dan mengabadikan serangkaian kegiatan Hima PBSI UNY melalui video serta melakukan wawancara yang akan diunggah di media sosial, terutama YouTube Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY. Tujuan dari program kerja liputan PBSI ini adalah meliput kegiatan program kerja Hima PBSI UNY berupa video serangkaian kegiatan dan wawancara yang diunggah di YouTube dan media sosial guna memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Liputan PBSI juga bertujuan untuk memberikan tambahan informasi berita acara yang bisa ditulis di website Hima PBSI oleh Divisi Kepengurusan. Liputan ini dilaksanakan setiap titik awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya, proker yang kelima dan proker yang terakhir yaitu Ekstasi Flash 12. Merupakan puncak dari serangkaian acara Bulan Bahasa Hima PBSI UNY 2024 yang meliputi pertunjukan, drama musikal, dan tari kontemporer yang disajikan secara luring. Selain itu, Ekstasi Flash 12 juga menandai berakhirnya program kerja Hima PBSI UNY 2024. Tujuan dari Ekstasi Flash 12 ini sebagai peluang untuk membangun dan mempererat hubungan antara pengurus dan anggota Hima PBSI, serta sebagai sarana dan menjalin silaturahmi antara ormawa, DPO, alumni, dan pihak yang bekerja sama dengan Hima PBSI. Memperkenalkan Hima PBSI UNY keluar departemen, fakultas, dan universitas, dan dilaksanakan pada bulan November. Baik, itu tadi merupakan program kerja yang akan dilakukan Divisi Komunikasi dan Jaringan dalam 1 tahun ke depan. Sekian, terima kasih. Saya Ibnu Syed Ismail selaku Ketua dari Divisi Kepenulisan. Divisi Kepenulisan sendiri merupakan divisi yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan intelektual terkait bahasa dan sastra Indonesia bagi pengurus dan anggota Hima PBSI UNY. Pada periode kali ini, Divisi Kepenulisan akan mengusung 6 program kerja, yaitu Bank Karya, Web Hima, Belajar Kata, Majalah Dimensi, Buletin Mozaik, dan Lokakarya Kepenulisan. Program kerja yang pertama yaitu Bank Karya.
Bank Karya adalah program kerja yang bertujuan untuk mewadahi karya tulis dari pengurus dan juga mahasiswa PBSI UNY. Karya tersebut meliputi puisi, cerpen, kritik sastra, dan karya-karya lain, baik yang sifatnya fiksi maupun non-fiksi. Program kerja yang kedua yaitu Webhima. Webhima merupakan program kerja guna menyediakan informasi sekaligus tempat untuk mempublikasikan karya dari mahasiswa PBSI. Karya yang dimaksud dapat berupa karya tulis, baik yang sifatnya fiksi maupun non-fiksi. Program kerja yang ketiga yaitu Berkat atau Belajar Kata. Berkat merupakan program kerja yang bekerja sama dengan Divisi Komunikasi dan Jaringan selaku pengelola media sosial. Divisi kepenulisan nantinya akan menyediakan konten terkait ejaan bahasa Indonesia, padanan kata asing, dan konten informatif lainnya terkait kebahasaan. Program kerja yang keempat yaitu Majalah Dimensi. Majalah Dimensi merupakan produk dari Divisi Kepenulisan yang akan dipublikasikan sebanyak 1 kali. Majalah Dimensi berisi karya-karya dari mahasiswa PBSI dan juga rubrik-rubrik yang akan diangkat sesuai dengan tema yang dibahas dalam Majalah Dimensi tersebut. Program kerja yang kelima yaitu Buletin Mozaik. Buletin Mozaik merupakan produk dari Divisi Kepenulisan yang akan dipublikasikan sebanyak 2 kali. Buletin ini akan berisi rangkuman kegiatan yang dilaksanakan di program studi PBSI. Sekaligus juga berisi karya-karya yang akan dikirim oleh mahasiswa PBSI. Program kerja yang terakhir yaitu Lokakarya Kepenulisan. Lokakarya Kepenulisan merupakan program kerja dari Divisi Kepenulisan yang bertujuan untuk membimbing dan menambah wawasan mahasiswa PBSI terkait penggalian ide, tim riset, dan juga tata cara penulisan proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM. Nantinya, program kerja ini akan dilaksanakan di minggu pertama dan minggu kedua di bulan Mei 2024. Demikian program kerja yang akan diusung oleh Divisi Kepenulisan di periode kali ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niken Dinasuti, Kadif Pasdem. Pasdem merupakan divisi yang menangani pengembangan sumber daya mahasiswa, kaderisasi, dan kajian strategi. Tahun ini, Pasdem mengusung 8 program kerja, di antaranya adalah PKKMB Sikrap, Sekolah Kepemimpinan dan Pengabdian, pelatihan dalam lomba bicara publik, upgrading, temu bicara, dan yang terakhir adalah kajian strategi. PKKMB merupakan langkah awal bagi mahasiswa baru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia guna menempuh pendidikan di perguruan tinggi agar dapat beradaptasi dan menyelesaikan diri lebih cepat dengan lingkungan kampus, khususnya kegiatan belajar dan mahasiswa. Di dalam PKKMB terdapat pengenalan tentang dosen, sarana prasarana perkuliahan, selain itu juga dapat pengenalan komponen di dalam PBSI. Sikrap atau PBSI Akrab merupakan titik awal untuk membangun dan merekatkan rasa kekeluargaan antara mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sikrap juga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas pada mahasiswa baru dalam menampilkan sebuah karya. Sekolah Kepemimpinan merupakan program kerja yang digunakan untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswi PBSI UNY dalam mengembangkan diri di bidang kepemimpinan. Program kerja ini juga ditujukan sebagai wadah kaderisasi dan regenerasi kepengurusan Hima PBSI selanjutnya yang berkualitas serta berdaya saing. Kemudian ada pengabdian yang merupakan suatu aksi nyata Hima PBSI kepada masyarakat dan memberikan kontribusi langsung melalui siswa-siswi Sekolah Kepemimpinan Hima PBSI. Target utama dari pengabdian tahun ini adalah panti asuhan yang tidak memiliki bahan bacaan yang memadai, sehingga program ini dapat menyalurkan buku hingga sembako lewat donasi. Kemudian ada pelatihan dan lomba bicara publik. Pelatihan sendiri merupakan program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi serta mengembangkan keterampilan berbicara mahasiswa PBSI. Dalam program kerja pelatihan ini menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kemudian, lomba bicara publik. Lomba bicara publik ini sebagai sarana untuk memperkenalkan Hima PBSI, kemudian untuk meningkatkan dan sebagai ajang unjuk diri seputar bicara publik. Selanjutnya adalah program kerja upgrading yang merupakan program kerja yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapabilitas para pengurus Hima PBSI serta merekatkan hubungan internal maupun eksternal bagi pengurus Hima PBSI. Kemudian upgrading pertama digunakan untuk pembekalan dan pelatihan pengurus baru. Kemudian upgrading 2 sebagai bentuk evaluasi tengah periode guna memadahi para pengurus dalam melaksanakan evaluasi kinerja selama periode pengurusan. Dan guna untuk upgrading kedua adalah sebagai wadah untuk merekatkan hubungan antar pengurus. Program kerja selanjutnya adalah Temu Bicara. Temu Bicara adalah program kerja yang dilaksanakan untuk meningkatkan budaya diskusi antar mahasiswa dan narasumber.
Temu bicara ini juga bertujuan untuk membantu menyelesaikan keresahan mahasiswa dari berbagai isu yang terjadi baik di lingkungan nasional maupun di lingkungan regional. Kemudian yang selanjutnya adalah kajian strategi. Kajian strategi terbagi menjadi dua, yaitu kajian strategi program kerja dan kajian strategi. Kajian strategi program kerja digunakan untuk membantu para penanggung jawab dalam menjalankan program kerjanya. Kemudian kajian itu juga tugas untuk mengkaji, menulis hingga mempublikasikan isu yang ada di lingkup UNY, regional maupun nasional. Demikian merupakan paparan program kerja divisi PSDM. Dan terima kasih. Perkenalkan, saya Danti Nurul Fitriana selaku Ketua Divisi dari Divisi Kewirausahaan. Divisi Kewirausahaan merupakan divisi yang menangani berbagai hal di bidang kewirausahaan yang mengikuti perkembangan pasar dengan manajemen. Tupoksi dari Divisi Kewirausahaan adalah mewadahi pengurus dan anggota Hima PBSI dalam mengorganisasikan serta mengaplikasikan bidang kewirausahaan secara teoris dan atau praktis. Terdapat 4 program kerja di divisi kewirausahaan. Yang pertama ada PDL Kaus dan Tas atau PDKT, kedua produk kreatif, ketiga lapak birama dan buku, serta yang terakhir adalah lokakarya kewirausahaan. Program kerja yang pertama adalah PDKT atau PDL Kaus dan Tas, merupakan program kerja yang menjadi tanggung jawab divisi kewirausahaan dalam hal penyediaan PDL Kaus dan Tas. Tujuan dari program kerja PDKT adalah penyeragaman serta menunjukkan identitas mahasiswa PBSI. Yang kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan dengan cara penyeragaman atau menyatukan atribut dan pakaian yang sama. Serta yang ketiga, mendapatkan laba dari hasil penjualan. Sasaran dari program kerja PDKT atau PDL Kaus dan Tas adalah mahasiswa baru serta panitia PKKMB. Program kerja yang kedua, produk kreatif. Produk kreatif merupakan program kerja divisi kewirausahaan yang kegiatannya berfokus pada kegiatan produksi dan penjualan barang dari hasil divisi kewirausahaan. Tujuan dari program kerja produk kreatif adalah memperkenalkan Hima PBSI UNY dengan produk dari divisi kewirausahaan. Yang kedua, mendapatkan laba dari hasil penjualan serta mengisi kas Hima serta kas divisi kewirausahaan. Program kerja yang ketiga adalah Lapak Birama dan Krebu. Lapak Birama merupakan program kerja divisi kewirausahaan guna memfasilitasi pengurus dan anggota Hima dalam menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan secara teoritis dan atau praktis. Krebu merupakan program kerja divisi kewirausahaan yang kegiatannya berfokus pada penjualan atau menyediakan buku penunjang perkuliahan maupun buku sastra. Tujuan dari program kerja Lapak Birama dan Krebu adalah menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan pengurus dan anggota Hima PBSI UNY. Yang kedua, mewadahi pengurus dan anggota Hima PBSI UNY dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Serta yang terakhir, meningkatkan minat baca mahasiswa PBSI. Sasaran dari program kerja Lapak Birama dan Buku adalah mahasiswa PBSI serta masyarakat umum. Selanjutnya adalah program kerja Lokakarya Kewirausahaan. Lokakarya Kewirausahaan merupakan pertemuan yang dilakukan oleh divisi kewirausahaan dengan mengundang narasumber atau orang yang ahli dalam bidang kewirausahaan secara teoritis dan atau praktis. Tujuan dari program kerja Lokakarya Kewirausahaan adalah menambah wawasan di bidang kewirausahaan serta membuka pemikiran baru mahasiswa BSI sebagai modal awal atau membuka inovasi produk dalam berwirausaha. Sasaran dari program kerja Lokakarya Kewirausahaan adalah mahasiswa PBSI UNY dan dilaksanakan di serangkaian titik awal pada minggu pertama dan minggu kedua bulan Mei 2024. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan program kerja dari Hima PBSI UNY 2024. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.